فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. ما شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din azakumullah. Terakhir kita membahas tentang di antara perkara yang wajib diyakini terkait dengan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meyakini keuniversalan risalahnya beliau. Meyakini bahwasanya kenabian dan kerasulan beliau itu bersifat universal, mencakup seluruh manusia, bahkan juga jin, tanpa pandang bulu. Sehingga ini adalah keyakinan yang wajib diyakini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutusmu wahai nabi melainkan sebagai rasul untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Ini sebagai sanggahan dan juga bantahan bagi kelompok-kelompok yang meyakini bahwasanya Muhammad itu adalah seorang rasul. Mereka mengakui itu. Tapi cakupan kerasulannya dan risalahnya itu terbatas. Kata mereka hanya berlaku untuk orang Arab saja. Dia rasul orang Arab. Yang bukan Arab tidak ada kewajiban dan keharusan untuk mengikuti dan menerima kerasulannya. Kalau bahasa Arabnya kelompok mereka ini disebut dengan al-qaumiyah. Pemikirannya adalah pemikiran al-qaumiyah, kaum. Yaitu kerasulannya, risalahnya Muhammad hanya berlaku untuk sebagian kaum saja. Dan ini adalah kekufuran. Mengingkari keuniversalan risalahnya Muhammad SAW itu adalah kekufuran, kafir pelakunya. Karena dia mendustakan Al-Quran. Al-Quran mengatakan Muhammad itu adalah utusan untuk alam semesta. Dia mengatakan tidak, hanya untuk untuk satu kaum saja, yaitu bangsa Arab. Nah, sehingga ini salah satu yang wajib diyakini. Jadi kesimpulan yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam akidahnya beliau ini, bahwasanya terkait dengan haknya Rasul SAW itu ada 3. Ini diantara, ingat, ini bukan pembatasan. Ini hanya yang kita pelajari dalam kitab ini. Bahwasanya yang wajib diyakini terkait dengan haknya Rasul itu ada 3. Yang pertama, yang sudah kita lewati ini kesimpulan saja, resumenya. Yang pertama, annahu Abdullah wa Rasul. Meyakini bahwasanya dia itu adalah hamba dan utusan Allah. Hamba fala yu'bad. Abdun fala yu'bad.
Dia hamba, maka tidak boleh disembah. Nggak boleh diibadahi. Dia hamba. Sama-sama penyembah seperti kita. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun dia sama-sama hamba seperti kita, dia adalah rasul. Fayuttaba. Dia adalah utusan, maka diikuti. Dia utusannya Allah, maka diikuti. Jadi dia abdun fala yu'bad, maka nggak boleh diibadahi. Tidak boleh diberikan nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan itu banyak, nggak mesti disembah itu disujuti gitu. Enggak. Sampai sekarang pun, walaupun Rasulnya sudah tidak ada, masih mungkin Rasul itu untuk disembah? Masih, berupa keyakinan. Paham ya? Berupa keyakinan. Seseorang memberikan kepada beliau, meyakini ada pada diri beliau sifat-sifat ketuhanan. Apa di antara sifat-sifat ketuhanan? Punya kemampuan mengatur alam semesta. Atau mengetahui perkara yang gaib, mengetahui ilmu lauhul mahfud katanya. Ini walaupun Rasulnya sudah nggak ada, nggak bisa disujuti kayak gitu, tetap dia telah menjadikan Muhammad itu sebagai apa ini? Saingannya Allah, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang sholat tapi dia niatkan untuk siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini juga syirik. Atau dia berdoa langsung kepada siapa ini? Rasul, ya Rasul, berikan aku syafaatmu, baik di sini ataupun ketika dia umrah kemudian ziarah ke Madinah, kemudian di kuburan Nabi dia berdoa kepada Nabi, dan itu banyak. Sampai-sampai sebagian mereka kita lihat, kita saksikan langsung itu mengubah dan menggeser arah kiblatnya dan bergeser ke arah kuburannya Nabi. Ini selesai sholat kita saksikan, kita pulang ke tempat tinggal, dan dia masih di tempat sholat yang di luar. Yang di luar kan masih ada bekas sejadahnya, kan kelihatan sih arahnya kan udah diarahkan ke arah kiblat itu. Dia mereng itu. Jadi doanya dia nggak menghadap ke arah kiblat, dia geser ke arah kuburannya Nabi, dia cari kubah hijau itu, dan doanya ke sana. Kalau sudah ngadapnya ke sana doanya, iya kan? Kira-kira siapa yang diminta? Dia mau minta sama Allah atau minta sama siapa ini? Sama Rasul. Sampai dia rela gitu. La ilaha illallah. Ini adalah bentuk-bentuk apa ini? Kesyirikan. Bentuk-bentuk kesyirikan dan penuhanan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya didahuluankan sifat abdun itu daripada sifat apa? Rasul. Makanya selalu disebutkan kalau mau digandengkan, selalu hambanya dulu disebutkan, baru apa? Rasul. Abduhu wa rasuluh. Selalu seperti itu. Karena untuk memberikan penekanan sifat kehambaan yang ada pada diri siapa ini? Rasul. Jangan sampai dia itu disembah. Kenapa? Karena sejarah membuktikan, fakta membuktikan, nggak jauh-jauh orang-orang Nasoro. Iya kan, Nabi sebelumnya diapakan sama pengikutnya? Disembah, diberikan kepadanya nilai-nilai apa ini? Ketuhanan. Makanya secara spesifik Rasul mewanti-wanti dari orang Nasoro. La tatruni kama atrotatin Nasoro Isa bin Maryam. Kata Rasul, jangan kalian berlebihan dalam memujiku, dalam menyanjungku, dalam mengangkatku, sebagaimana orang-orang Nasoro berlebihan dalam memuji siapa? Isa. Pangkalnya dari mana mereka yang sampai? Karena pujian. Mereka ingin menyanjung Nabi Isa. Niatnya bagus di awal. Bagus. Tapi lihat bagaimana syaitan menyeret mereka. Yang dari awalnya pintu masuknya hanyalah bentuk pemujaan, bentuk pengagungan, bentuk penghormatan, bentuk rasa cinta mereka kepada Nabi Isa, sampai akhirnya syaitan menyeret mereka dan menjerumuskan mereka sampai mempertuhankan siapa ini? Isa alaihissalam. Sehingga niatnya selalu bagus dari awal. Para penyembah kuburan sekarang juga sama. Meyakini di awalnya ini adalah bentuk penghormatan, bentuk penyanjungan kepada jasa-jasanya mereka dan yang lain-lainnya. Tapi akhirnya yang didoai bukan lagi Allah. Demi memuliakan para wali sampai melecehkan siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita saksikan. Kita pernah berapa tahun dulu di Surabaya kuliah. Surabaya itu ada namanya Sunan Ampel. Itu kita saksikan sendiri. Karena dekat dengan itu kan pemukiman orang Arab di sana. Banyak orang-orang Arab. Karena kita beli kitab itu di sana. Daerah Ampel. Suatu ketika kita penasaran, pengen ngelihat gimana sih apa sih yang dilakukan oleh para pemuja ini. Kita saksikan mereka nangis, mereka berdoa di samping kuburan yang ditutupi dengan tirai. Yang nggak pernah mereka menangis seperti itu dan berdoa seperti itu di dalam rumah siapa ini? Allah. Rumah Allah di situ, sampingnya di masjid. Lebih khusyuk lagi doanya mereka di kuburan daripada khusyuknya mereka di mana ini? Di dalam masjid, di rumah Allah. Bayangkan.
Kalau masalah makan tanah, biasa makan tanah. Kalau cuma ngusap-ngusapkan tanah kuburan, ya hal yang biasa. Syukur-syukur dapat oleh-oleh, dapat bontot berupa apa ini? Tanah kuburan. Dibungkus pakai apa? Kain, wal iyadzubillah. Kejadian-kejadian. Itu di Surabaya yang mungkin notabene-nya kota apa ini? Metropolitan. Kota besar. Yang orang-orangnya harusnya open-minded. Mindset-nya terbuka. Mau belajar, nggak nerima begitu saja. Tapi tidak. Yang namanya kebatilan itu membutakan. Banyak mungkin dari mereka yang punya gelar sarjana, S1, S2, S3 biasa. Nah, universitas juga bertaburan di Surabaya. Tapi ketika fanatisme dan yang lain-lainnya itu dibungkus oleh syaitan dengan kemasan yang indah, maka akan banyak orang yang terjerat. Nah, ini tadi kita bicara sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sosok Nabi yang dijadikan sebagai tolok ukur supaya yang selain Nabi itu merasa minder untuk diibadahi, untuk diberikan kepadanya nilai-nilai ketuhanan untuk disembah. Kayak kemarin kan heboh akhirnya gara-gara dikritik, ya ritual-ritual yang sudah kadung dikeramatkan, nyium tangan ustadznya segala macam, akhirnya apa? Heboh kemana-mana, nggak rela, gitu. Kenapa rupanya kritik? Apa rupanya biasa saja nanggapinya, maksudnya kan gitu. Toh namanya juga negara apa ini? Demokrasi di apa? Oh, setiap orang kan bebas berpendapat, bebas mengkritik, ya, selagi tidak merugikan orang lain. Kenapa? Toh bukan suatu kedustaan yang dinukil, kan gitu. Yang dinukil kan yang betul semua gitu loh. Masalah ada orang yang nggak suka seperti itu, ya silakan. Ya kamu kalau nggak suka, ini sampai nuntut ditutup lah apanya, stasiun TV-nya, apa segala macam, la ilaha illallah. Lihat bagaimana fanatisme. Fanatisme. Nah, ya kalau nggak dicium, kenapa rupanya? Oh, nggak cium tangan misalnya, kayak tang salam kita biasa gini. Kenapa rupanya? Apa yang berkurang pada diri sang guru rupanya? Sang kiai atau sang ustadz? Berkurang harga dirinya. Kehormatannya berkurang. Ya enggak kan. Pokoknya harus sekali cium apa ini? Cium tangan. Nah, ini juga nggak pernah mendapati dari para sahabat yang selalu merutinkan cium tangan siapa ini? Rasulullah. Paling yang kita tahu pas Abu Bakar ketika Rasul wafat, dia datang, Rasul belum dikuburkan, dia datang dan membuka kain yang menutupi Nabi dan mencium keningnya Nabi. Ini yang kita tahu. Adapun setiap Rasul datang kemudian diciumi tangannya, kita nggak pernah tahu. Padahal kurang apa? Kurang besar apa pengagungan para sahabat kepada siapa ini? Rasul. Air bekas wudhunya saja jangan harap jatuh kemana ini? Ke tanah. Sudah disambut semua. Jangankan air bekas wudhunya, ludahnya saja pun apa ini? Direbutkan. Kenapa? Ada barokahnya. Itu Rasul. Nah kalau sekarang kita, masa bekas minum ustadznya aja pun ada sisa bekasnya kiainya minum, langsung direbut, nggak habis kan minumnya di gelas. Wah. Nah. Atau setiap ceramah nanti datang bawa air, bawa aqua dibapakan, dibacakan, salam tempel. Wah. Ini kan hal-hal yang dikritik seperti ini kan yang kita pertanyakan itu responnya kenapa kok seperti itu gitu. Kalau dikritik ya biasa saja, kenapa? Ya sudah, kalau kalian nggak mau terima ya sudah. Yuk teruskan saja ya sudah. Nggak terlalu lebay menanggapinya. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Sehingga ini yang harus diyakini kepada Rasul, meyakini beliau itu adalah seorang hamba. Beliau sudah mewanti-wanti gitu. Jangan sampai aku ini dijadikan, makanya kuburan Nabi itu nggak pernah diperlihatkan. Artinya nggak dikubur di, kenapa? Khawatir. Kata Aisyah, kalaulah bukan karena khawatir diperlakukan kuburan beliau dengan berlebihan, niscaya la ubriza qabru, kata Aisyah. Niscaya akan ditampakkan kuburannya beliau. Niscaya akan ditampakkan kuburan. Tapi beliau khawatir. Makanya nggak pernah itu saja pun orang sampai kayak gitunya tadi kita gambarkan. Cuman modal kenapa ini kubah apa ini? Hijau penanda itu di bawahnya kuburan Nabi. Itu saja pun orang sudah seperti itu. Lihat kalau bagaimana orang berdoa jejer semuanya. Ya nggak pernah mungkin mereka doa kayak gitu di dalam masjid apa ini? Nabawi. Ini dalam masjid Nabawi nggak ada kiblat soalnya. Kalau itu kan bisa ngadap kemana ini? Kubah. Nah, kalian saksikan sendiri di sana. Nah, ini Rasul, sosok Rasul. Nah, di mana lagi yang bukan siapa ini? Yang bukan Rasul. Rasul masa udah mewanti-wanti.
sudah membaca gelagat itu. Nah, orang Nasoro terjatuh seperti itu. Jangan, nggak usah jauh-jauh ke Nasoro. Orang kaumnya sendiri saja, orang dekatnya. Satu kampungnya. Orang-orang musyrikin jahiliyah, musyrikin Quraisy. Nyembah apa? Nyembah apa? Berhala. Di antara berhalanya Lata, wa Uzza, wa Manat. Siapa Lata itu? Patung orang soleh. Kebiasaannya dulu kalau musim haji sering bagi-bagi roti. Sama jamaah haji, bagi-bagi makanan, mati. Maka dibikin nisannya yang besar dari batu putih. Itu Lata. Jadi berhala. Orang soleh. Orang soleh biasa, cuman kebaikannya cuman apa ini? Ngasih makan roti. Seberapa itu? Dibandingkan dengan tuan syekh misalnya. Dibandingkan dengan tuan apa ini? Guru yang pakai sorban yang panjang, besar, segala macamnya. Yang cuman sekedar ngasih bagi-bagi roti aja, kuburannya diapain? Disembah. Apalagi yang apa ini? Yang lebih religi daripada itu. Apa bagaimana akhirnya? Dihancurkan semuanya oleh Rasul SAW. Bahkan kesyirikan pertama di muka bumi juga sama kasusnya di zaman Nabi. Di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihi salam. Ini belajar historis harus. Di zamannya Nabi Nuh alaihi salam itu kesyirikan pertama terjadi di muka bumi. Dari Adam sampai Nuh itu enggak ada, semuanya di atas tauhid. Kanan nasu ummatan wahidatan. Semua manusia itu di atas akidah yang sama, semua di atas tauhid, belum ada kesyirikan. Kesyirikan pertama di zamannya Nabi Nuh. Ada berapa orang soleh, kemudian mati, kemudian dibisikkan oleh syaitan, bikin patungnya. Bukan mau diibadahi awalnya, silakan baca dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas. Bukan mau diibadahi, bukan. Syaitan itu nggak sebodoh itu untuk menjerumuskan siapa ini? Manusia. Dia pelan-pelan. Kalau bahasa kita main cantik. Bikin patungnya, taruh di mana tempat-tempat mereka duduk, di mana tempat-tempat kalian biasa beribadah, supaya teringat dengan ibadah mereka. Jadi kalian pun semangat. Motivasi saja awalnya. Beribadahnya tetap sama siapa? Allah. Nggak apa-apa. Dia korbankan satu generasi ini, Pak. Generasi pembuatnya, ini dikorbankan. Nggak apa-apa. Nggak nyembah selain Allah, nggak apa-apa. Sasaran dia, generasi kedua nanti. Ini generasi pertama semuanya masih beribadah kepada Allah ini, yang pertama ini. Generasi pembuat patung ini. Cuma ditaruh di monumennya kayak sekarang, kan teringat dengan jasa-jasanya. Kalau itu jasa-jasanya dalam ibadah. Jadi kita, itu ada Tuan Syekh itu patung, teringat dengan ibadahnya. Akhirnya ikut apa ini? Semangat, termotivasi. Itu awalnya. Lewat satu generasi ini. Habis semua bermatian. Datang generasi berikutnya. Yang nggak tahu tujuan asal dibuatnya apa ini? Datang lagi setan, tinggal bisikkan saya. Tadi kan sudah satu langkah menang setan. Nggak apa-apa lah, yang pertama selamat. Cuma jatuh dalam bid'ah saja itu. Iya kan? Belum sampai syirik itu. Kan belum diibadahi. Itu dulu dibikin bapak-bapak kalian itu disembah itu sama mereka. Oh iya, udah lah, ayolah. Nggak mungkin, ngapain ditaruh di situ kalau nggak disembah? Kata siapa? Kata setan. Akhirnya masuklah generasi kedua ke perangkap. Jatuhlah dalam apa ini? Syirik. Patung siapa itu? Patung penjahat? Bukan. Patung orang soleh. Masuknya selalu dari pintu itu, Syed. Kok sekarang diingkari, kok malah marah-marah? Nah, Allah musta'an, Allah musta'an. Akhirnya sampai sekarang pintu kesyirikan tidak apa ini? Tidak tertutup. Kemudian sampai Allah binasakan, Nuh kan panjang masanya ya. 950 tahun, hampir 1000 tahun. Habis semuanya, berhala-berhalanya tertimbun. Datang di zaman Quraisy apa ini? Gali-gali, entah arkeologi, entah apa. Dapat apa ini? Nah, ini apa ini? Dibawalah ke jazirah apa? Arab. Pindah. Muncul lagi paganisme. Sampai akhirnya dilulantakkan oleh Rasul ketika Fathu Makkah. 360 patung di sekitar apa ini? Ka'bah.
Belum lagi yang luar-luar. Nah, Allah musta'an. Sekarang jangankan pahlawan, pemain bola aja pun dibikinkan apa ini? Dibikinkan patung, pemain legendaris gitu. La ilaha illallah. Allahul musta'an. Sehingga itu yang pertama, meyakini Muhammad itu hamba dan utusan. Yang kedua, meyakini beliau itu adalah penutup para nabi. Yang enggak meyakini beliau adalah sebagai penutup para nabi, iya saya percaya Muhammad nabi, tapi bukan penutup. Masih ada lagi nabi yang setelahnya. Kafir, kafir. Yang ngaku kafir, yang mengakui pun umatnya pun juga apa? Kafir. Seperti kemarin kita contohkan apa? Ahmadiyah yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai apa ini? Sebagai nabi. Walaupun dia meyakini juga, mereka meyakini Muhammad adalah apa ini? Nabi, tapi bukan yang terakhir. Kafir, kafir. Bil ijma, sepakat para ulama, kafir. Jadi poin yang kedua ini juga wajib diyakini. Nggak diyakini bisa kafir. Apa itu? Meyakini beliau adalah Rasul yang terakhir. La nabiyya ba'di. Kata Rasul, tidak ada lagi nabi setelahku. Lalu dia bilang ada. Berarti kan mendustakan Rasul. Bilang Rasul apa ini? Dusta. Nggak percaya sama Rasul. Kafir, kata para ulama. Yang ketiga, yang tadi kita bahas. Meyakini bahwasanya risalahnya Muhammad itu bersifat apa ini? Umum, universal. Berlaku untuk semuanya. Jin dan manusia. Arabnya dan orang ajamnya. Ajam itu orang bukan Arab. Yang kulitnya putih atau kulitnya hitam. Semuanya sama. Nah, Allah musta'an. Bahkan kata Rasul, seandainya Musa hidup pun sekarang, ma wasi'ahu illa tibai, kata Rasul. Musa itu kalau hidup sekarang, nggak ada kelapangan baginya kecuali apa ini? Ngikuti aku. Musa kalau masih hidup. Di zamannya Rasul, nggak ada kelapangan baginya kecuali apa ini? Ngikuti aku. Termasuk Nabi Isa alaihissalam yang akan turun di akhir zaman. Bukan sebagai Nabi baru, bukan. Dia bahkan datang untuk merealisasikan, mewujudkan apa yang sudah dibangun oleh Rasul SAW. Ya, babi dibunuh, salib dihancurkan, jizyah ditolak, udah nggak ada lagi jizyah. Pilihannya cuma 2. Kalau sekarang masih 3 pilihannya. Ya, masuk Islam. Kalau nggak mau masuk Islam, bayar jizyah, bayar upeti. Kalau nggak mau juga bayar upeti apa? Baru diperangi. Kalau udah turun Nabi Isa, pilihannya cuma 2 opsinya. Masuk Islam atau diperangi. Nggak ada lagi yang namanya apa ini? Jizyah. Nah, Allah musta'an. Sehingga dia pun juga berhukum dengan syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa akan berhukum dengan syariatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Wa annal Qur'ana kalamullah. Pembahasan klasik yang tidak pernah usai. Dan salah satu pembahasan klasik yang paling keras pembahasannya. Nah, hingga harus pelan-pelan mempelajarinya. Masalah bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada kelompok yang mengatasnamakan Islam yang bilang Al-Quran bukan kalamullah. Al-Quran itu makhluk, diciptakan, bukan perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kelompok yang mengatakan, iya, dia perkataan Allah, tapi perkataan nafsani, perkataan dalam jiwa, yang kemudian diinterpretasikan oleh Jibril. Jadi Jibril yang membahasakan, Allah nggak ada suaranya pas mengucapkan itu. Dibahasakan sendiri oleh siapa? Jibril. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, hakikatan, secara hakikatnya. Makanya Nabi Musa bisa dengar ada suara. Ketika dia mendatangi apa ini? Pohon, api. Ada suara. Menunjukkan Allah ada suaranya, kalamnya. Ada di Bukit Tur. Iya. Nah. Innaka bil wadil muqaddas itu fakhla'na 'alaika. Lepaskan sandalmu wahai Musa. Engkau berada di lembah apa ini? Lembah suci, lembah tua. Ada suara. Perkataan siapa? Allah. Orang dia bilang innani anallah. Aku ini Allah. Nah, nggak mungkin Jibril ngomong kayak gitu. Atau pohon ngomong kayak gitu. Yang bisa ngomong kayak gitu, yang pantas cuman siapa?
Oh, yang jelas Allahnya. Itu tandanya perkataan Allah itu ada apanya? Ada suara yang bisa didengar, bukan kalam dalam hati, dalam jiwa. Allah musta'an. Ini yang mau dibahas. Kita baca sedikit-sedikit. Qala rahimahullah wa annal Qur'ana kalamullah, dan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da an tu'mina billahi azza wa jalla wa tu'mina bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kamu beriman dengan Allah, di awal-awal dulu kan semua membahas tentang siapa ini? Tentang Allah. Kemudian yang terakhir kita baca beriman dengan siapa? Rasul SAW. Di antara yang wajib kita imani berapa? 3. Meyakini beliau adalah hamba dan utusan, meyakini beliau adalah nabi terakhir, dan meyakini keuniversalan risalahnya beliau. Sekarang ya, tu'minu annal Qur'ana kalamullah. Kamu mengimani bahwasanya Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan urut, ini kan rukun iman semua. Beriman dengan Allah selesai, kemudian beriman dengan siapa? Rasul. Sekarang baru beriman dengan siapa ini? Dengan kitab. Apa yang mau diimani dari kitab itu? Meyakini Al-Qur'an itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hadza huwa alladzi jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena keyakinan inilah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Keyakinan bahwasanya Al-Qur'an adalah perkataan Allah. Wa anzalallahu alaihi al-Qur'an, dan Allah turunkan atasnya Al-Qur'an. Al-Qur'an juga menyatakan bahwasanya dia adalah ucapannya siapa? Allah. Kalau bahasa yang lebih apanya? Sabda. Iya kan? Nah, atau apa? Firman. Sama maknanya. Ini sama. Perkataan orang mulia. Itu kan. Wa hadzal Qur'an laisa min kalami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ini bukan perkataannya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kan tuduhannya orang-orang musyrikin. Bahwasanya Quran itu karangannya siapa? Muhammad. Dan di antara bukti kedustaannya mereka, ketika mereka ditantang untuk menghasilkan karya yang semisal dengan apa ini? Al-Quran, mereka tidak ada satupun yang bisa menjawab tantangan tersebut. Mulai dari tantangan yang paling ringan, Al-Quran semuanya, sampai tantangan 1 surat saja pun tidak mampu. 10 surat nggak mampu, 1 surat juga tidak mampu. Padahal Muhammad tidak bisa baca tulis. Dari mana dia mengarang sendiri? Ini apalagi kalau kita lihat 30 juz kayak gitu. Masa iya orang yang nggak bisa baca tulis bikin apa itu? Sepanjang itu. Ya. Dan buktinya lagi mereka tidak mampu membuat yang semisal itu. Padahal mereka adalah para penyair. Mereka adalah para pujangga. Mereka adalah sastrawan. Sastrawan itu mainannya apa? Kata-kata. Mereka itu pakarnya. Masa Muhammad bisa yang nggak bisa baca tulis? Mereka yang bisa baca tulis kan mereka nulis syair. Masa penyair malah nggak bisa? Penyair bukan lagi ngomong kayak kita gini. Ini kan bahasa biasa, sekedar orang paham saja. Kalau penyair levelnya di atas kita lagi. Bahasanya mengandung nilai-nilai keindahan. Ada rimanya kalau bahasa kita ya. Ujungnya ada sama-samanya ya kan. Kalau bahasa kita ada rimanya. Nggak ada satupun yang bisa. Masa iya manusia nggak bisa ngimbangi perkataan siapa ini? Manusia biasa, Muhammad yang nggak bisa baca dan tulis. Kemungkinan yang kedua, dia ngambilnya dari ahlul kitab. Tapi juga secara sejarah juga nggak pernah membuktikan Muhammad pernah belajar sama siapa ini ahlul kitab. Loh, mereka kan tahu dari kecilnya Muhammad ini. Kecil-kecilnya juga di tengah-tengah mereka. Dari kecilnya udah ngerti mereka. Dari lahirnya udah tahu, nggak pernah kemana-mana. Paling pergi kalau keluar kemana? Berdagang. Bawa dagangannya siapa? Khadijah. Dan itu pun bukan sendiri. Biasanya mereka kan kalau pergi apa ini? Rombongan, rame-rame. Rihlatas syita'i wasoi. Perjalanan musim panas dan musim dingin. Sekali mereka ke Syam, sekali mereka ke Yaman. Berdagangnya. Bawa barang, pulang bawa uang. Kapan belajarnya Muhammad sama ahlul kitab? Privatnya kapan? Sehingga dia bisa meniru apa yang dia pelajari dari siapa? Ahlul kitab. Nulis sendiri nggak bisa. Nyontek dari Alkitab, nggak pernah ketahuan ada sejarahnya. Ya kan kalau hilang berapa lama kan pasti ada beritanya. Nggak pernah ketahuan ini kemana. Oh di sana belajar sama orang Yahudi rupanya. Cara nulis apa ini? Yang punya kitab suci kan cuma itu dulu. Kalau nggak Yahudi siapa? Nasara. Tokoh intelektualnya siapa? Yahudi.
Kitabnya apa? Taurat. Ini kitab aslinya, perjanjian lama. Injil cuma apa ini? Penyempurnaan saja. Melengkapi sedikit-sedikit. Intinya di mana? Di Taurat. Makanya kalau orang Nasoro sekarang, orang Kristen sekarang mengagungkan orang Yahudi, wajar. Itu apanya? Aktor intelektualnya. Secara keagamaan juga. Ya, orang Nasoro ini kan datangnya belakangan, kitab sucinya pun hanya sebagai apa ini? Penyempurna saja. Kitab induknya adalah apa ini? Taurat. Makanya wajar. Amerika yang sebesar itu aja pun nurut sama siapa ini? Sama Yahudi. Nah, nggak ada yang heran. Kalau yang paham sejarah, nggak ada yang heran. Nggak pernah ketahuan. Mau belajar sama siapa? Sama orang Quraisy sendiri. Nggak ada yang bisa. Orang jahiliyah nggak bisa, nggak punya kitab, nggak punya sejarah, punya Rasul, nggak punya Nabi. Dari dulu Nabi dan Rasul itu dari mana? Bani Israel. Itu tengah-tengahnya Yahudi sampai Nasoro. Gitu. Ya kalau ini nggak mungkin, ya jelas berarti yang disampaikan Muhammad adalah wahyu dari siapa? Wahyu dari Allah. Kan kemungkinan cuma 3 itu. Ketika 2 sudah nggak mungkin, mustahil, berarti tinggal yang 1. Betul ini perkataan Allah, atau ini karangannya dia, atau ini hasil contekannya dari siapa? Ahlul kitab. Contekan ahlul kitab nggak mungkin, nggak pernah diketahui dia belajar ke ahlul kitab. Bikin sendiri, kondisinya memang sengaja didesain oleh Allah, dibuat oleh Allah untuk tidak bisa baca dan tulis. Untuk salah satunya mengantisipasi ini. Tuduhan mereka bahwasanya Al-Quran adalah perkataannya siapa? Muhammad. Ini 2 udah tertutup ini ya. Tersisa 1. Wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Wa hadzal Qur'an laisa min kalami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an ini bukanlah dari perkataannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala min kalami Jibril, dan bukan pula dari bahasanya Jibril, seperti keyakinan orang-orang Asy'ariyah yang meyakini bahwasanya Allah itu hanya bicara dalam hati kemudian diinterpretasikan, dibahasakan ya dengan kata-kata oleh siapa? Jibril. Jadi manifestasi dari ucapan perkataan dalam jiwanya Allah kemudian diwujudkan jadi nyata oleh siapa? Oleh Jibril. Jadi itu perkataan Jibril. Salah. Itu bukan perkataan Jibril. Gitu. Innama huwa kalamullahi azza wa jal. Itu hanyalah perkataannya Allah azza wa jalla. Takallama bihi. Allah yang berbicara dengan itu. Wa talaqahu Jibril minallah. Dan diterima oleh Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ucapkan itu kepada Jibril. Jibril suruh nyampaikan kepada siapa? Muhammad SAW. Jadi bukan dibahasakan sendiri oleh Jibril. Nah. Wa talaqahu nabiyyu alaihi salatu wassalam min Jibril alaihi salam. Dan diterima oleh Nabi SAW dari Jibril alaihi salam. Wa talaqathul ummah minan Nabi SAW. Dan umat ini menerima Quran ini dari siapanya? Dari Nabinya SAW alaihi wasallam. Rasul membacakan kepada para sahabat membacakan kepada siapa mukmin? Bacakan kepada siapa, Den? Pada siapa, Ando? Para tabi'in kepada atba'ut tabi'in sampai ke tangannya kita. Nah. Fahuwa kalamullah minhu bada subhanahu. Maka itu adalah perkataan Allah. Dari Allah berasalnya. Lam ya'khudhu Jibril minallahil mahfud. Bukan diambil Jibril dari lahul mahfud. Jadi Jibril nyontek dari mana yang Quran itu? Oh, itu Quran. Kemudian diambil, disampaikan. Enggak. Langsung yang berikan kepada Jibril siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan diambil Jibril dari lauhul mahfud. Kama yakuluhu ahlud dolal. Sebagaimana yang diyakini oleh ahli dolal. Orang-orang sesat. Ya kalau diambil Jibril dari lauhul mahfud. Nggak bisa lagi disebut lauhul mahfud. Udah nggak mahfud. Mahfud itu apa artinya? Terjaga. Pak Mahfud, MD. Mahfud itu artinya terjaga. Isim maf'ul. Kalau belajar tasrif namanya maf'ul. Isim maf'ul. Yang dijaga. Lauh mahfud, lembaran yang terjaga. Yang tahu isinya cuma siapa? Allah saja. Itu namanya lauhul. Kalau Jibril bisa nengok dari situ, nyontek dari situ, nggak apa lagi namanya? Nggak mahfud. Gitu. Sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang sesat. Walam yakun min kalami Jibril. Dan bukan pula dari ucapannya Jibril. Wala Muhammad, bukan pula perkataannya Muhammad. Muhammad lagi, paling terakhir dia.
dalam rantainya itu. Iya kan? Dari Allah, dari Jibril, dari siapa? Muhammad. Gitu urutannya. Bukan dari perkataannya Muhammad. Muhammad malah orang ketiga ini, oknum terakhir ini yang nerima ini. Gitu, sebelum umatnya. Innama huwa min kalami Rabbil alamin. Itu adalah perkataannya Rabbul alamin. Wa amma Jibril wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Adapun dua tokoh ini, Jibril dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam, fahuma muballighani anillahi azza wajal. Keduanya hanya sebagai penyampai. Muballigh. Kalau dua namanya muballighon. Muballighoni. Ada tambahan alif dan nun. Tuh kayak ada bahasa Arab kalau mau bilang dua. Mereka cukup memodifikasi katanya saja. Nggak perlu pertambahan kata. Kalau kita kan nggak bisa. Buku. Kalau mau bilang dua buku, harus tambahkan kata dua. Dua buku. Nggak bisa bukunya dirubah. Jadi buka, hanya buki. Nggak bisa. Bahasa Arab bisa? Bisa. Tinggal tambah alif sama nun saja. Mubalik satu. Kalau dua mubaliknya, jadi mubaligoni. Kitabun satu. Kalau mau bilang dua kitab, nggak perlu tambah isnani kitab. Nggak perlu. Kitabani. Tambahkan di ujungnya alif sama apa? Nun. Masjid. Masjidun. Jadi apa? Masjidani. Itu kan dua masjid, udah gitu aja. Nggak perlu tambahkan. Iya boleh. Boleh ya, boleh nun. Boleh alif. Iya boleh. Kondisinya nanti. Ya, jangan ditambah-tambahin dulu. Dan belajar bahasa Arab nanti jadinya. Boleh. Dua opsinya sebenarnya. Kan jadi tambah jadinya. Tadi Anda mau menyingkat saja. Mumpung itu kan mubalighoni. Jadi mubalik itu kan mubalik. Itu artinya apa? Nyampaikan. Jadi mubalik itu harusnya cuma nyampaikan saja. Jangan ngasih dari dirinya. Nambah-nambahi nggak boleh. Kalau memang betul jadi apa? Mubalik. Nah, jadi mubalik harusnya cuma apa? Nyampaikan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Mubalik itu. Kalau ngarang-ngarang sendiri, ngelawak-ngelawak sendiri, bukan apa namanya? Bukan mubalik. Bikin sendiri. Nah, yang mubalik artinya penyampai. Dia sekedar nyampaikan. Sama seperti Jibril dengan siapa? Muhammad. Ada ditambah-tambahi oleh mereka? Enggak ada. Sebagaimana mereka nerimanya, ya sebegitulah mereka sampaikan. Jibril semana yang dia terima dari Allah, ya segitu yang dia sampaikan. Tanpa diubah-ubah, tanpa direduksi maknanya, tanpa dipotong-potong, nggak ada. Diedit apalagi. Iya. Rasul juga sama. Bagaimana dia nerimanya dari Jibril, begitulah yang dia sampaikan kepada kita, kepada para sahabat. Enggak ditambah-tambahin. Karena statusnya cuma apa? Muballigh. Muballighoni. Ya. Muballighi ini juga boleh, tergantung siaknya, konteksnya. Gitu. Fahuma muballighani anillahi azza wajal. Keduanya hanya sekedar penyampai dari Allah azza wajal. Fal kalamu inama yuqal wa yudhaf liman qalahu mubtadaan. Yang namanya ucapan, ini rumus ya. Yang namanya ucapan ya, itu disebut dan disandarkan kepada orang yang pertama kali apa? Mengucapkannya. Bukan kepada penukilnya. Iya kan? Misal Pak Presiden ngasih apa? Surat keputusan, ngasih perintah. Ya. Bahwasanya begini. Disampaikan oleh menteri. Menteri nyampaikan kepada kepala daerah. Kepala daerah nyampaikan kepada rakyat. Perkataan ini sekarang, perkataan siapa? Ini kan udah banyak ini mata rantainya ini. Perkataan siapa ini? Kalau mau disandarkan, ini perkataan si apa? Ke yang pertama atau yang terakhir? Ke yang pertama kali mengucapkan. Iya. Jadi kalau ini udah beredar, kalau sesama kita bilang ini perkataan presiden. Presiden bilang. Jangan bilang gubernur, jangan bilang menteri. Paham ya? Yang namanya perkataan, kalau mau disandarkan kepada siapa? Disandarkannya itu kepada yang pertama kali apa? Mata rantai pertama. Sekarang Al-Quran. Mata rantainya sampai ke kita ada. Dari Allah ke Jibril, dari Jibril ke Muhammad, Muhammad ke kita, umatnya. Iya kan? Kalau mau dibilang ini perkataan siapa? Perkataan Jibril ke atau perkataan Muhammad? Perkataan Allah. Kenapa? Yang pertama kali mengucapkan. Itu rumus. Jadi kenapa Al-Quran itu dibilang perkataan Allah? Karena pangkalnya dari mana? Dari Allah. Walaupun setelah itu turun ke Jibril, turun ke Muhammad. Muhammad nyampaikan kepada siapa? Umatnya. Laman qalahu muballighan wa muaddiya.
Bukan disandarkan ucapan itu kepada yang mengucapkannya sebagai penyampai. Paham ya? Jangan bilang ini Pak Menteri itu bilang. Enggak, itu bukan perkataan menteri. Walaupun dia sempat ngomong itu. Iya. Jangan bilang juga ini perkataan gubernur. Kenapa? Walaupun dia sempat ngomong gitu juga. Ke bawahannya sempat. Tapi jangan dibilang ucapan dia. Nggak boleh. Karena dia hanya sebagai apa ini? Penyampai. Ucapan itu tidak disandarkan kepada penyampai. Ucapan harus disandarkan kepada yang pertama kali apa ini? Mengucap. Itu rumus. Karena kita akan banyak nanti mendapati pertentangan dalam masalah ini. Gitu. Masalah penyandaran Quran ini perkataannya siapa? Ini anggap saja sebagai batu loncatan, batu pondasinya dulu. Ya, dalam memahami masalah-masalah akidah yang terkait dengan perkataan Allah. Faman qala inna Jibril akhadhahu minal lauhil mahfud, barang siapa yang mengatakan dan meyakini Jibril mengambilnya dari Lauhul Mahfud, ya. Au innallaha khalaqahu fi syai'in wa akhadhahu Jibril fi min dzalika syai', atau Allah menciptakannya di sesuatu kemudian Jibril ngambil dari sesuatu itu. Sudah? Fahuwa kafirun billahi kufron mukhrijan minal millah. Maka dia kafir dengan kekufuran yang mengeluarkannya dari agama. Fatal akibatnya. Hanya dalam masalah akidah ini, meyakini sumber Al-Quran dari mana. Bermasalah. Termasuk salah satu perkara yang bisa menjadikan seorang murtad. Masalah menyandarkan dari mana sumber apa ini? Al-Quran. Makanya pentingnya belajar. Gitu. Kama taquluhul Jahmiyah wal Mu'tazilah. Sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa man naha nahwahum, dan orang yang menempuh caranya mereka. Fahuwa kalamullah hurufuhu wa ma'ani. Sehingga Quran itu adalah perkataan Allah, hurufnya maupun makna-maknanya. Takallamallahu bihi kaifa syaa. Allah bebas berbicara bagaimanapun caranya. Terserah mau bagaimana caranya Allah. Nggak berat kita ngatur-ngatur. Ya Allah ngomongnya kayak kami lah harus. Nggak pantas kita ngomong kayak gitu. Kepada dia yang sebagai apa ini? Tuhan. Nah, kita tugasnya cuma nerima saja dan meyakini bahwasanya itu semuanya adalah perkataannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan. Adapun kelanjutannya insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Thank you.